Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kita sudah meninggalkan Februari dan memasuki bulan Maret di minggu pertama hari Minggu 3 Maret 2024 ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebelumnya perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat berikut ini. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau untuk mengenakan masker ketika menyanyi, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita. Telah dibagikan celengan untuk tiap murid sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mohon diisi di rumah masing-masing, mohon para orang tua mendukung anak-anaknya untuk bisa berpartisipasi dalam rencana bakti sosial Natal sekolah minggu ke panti asuhan pada tahun ini. Jadi nanti dikumpulkan di awal November, sekarang dari Maret sampai akhir Oktober silakan diisi. Berapa rupiah pun nanti dikembalikan, dikumpulkan lalu digabungkan dengan yang lain ya. Mulai Maret 2024, petugas kebaktian dicari dari yang setia ikut sekolah minggu. Jadi yang mau terlibat bisa mulai dari kesetiaannya untuk ikut sekolah minggu. Berikutnya, mulai Maret 2024, panitia keanggotaan akan menantang anggota yang mengaku diri sebagai anggota, yang sudah 2 tahun tidak aktif bergereja ataupun pelayanan untuk mengambil keputusan mengundurkan diri atau pindah keanggotaan. Kita ingin fair ya, supaya jangan nanti ketika ada masalah, misalnya meninggal, siapa yang ngurus gereja sana atau gereja sini, anggotanya anggota gereja mana. Jadi kita mau ada ketegasan ya. Lalu hari Sabtu 9 Maret 2024, Persekutuan WBI dan Kaum Muda digabung di rumah Ibu Purwanti, Sabtu 9 Maret 2024 jam setengah 5 sore. Silakan WBI dan Kaum Muda untuk menghadirinya. Berikutnya, akan ada rapat panitia perancang di gedung gereja Minggu 10 Maret 2024 setelah kebaktian. Mohon panitia perancang menyiapkan diri. KPW Cibubur akan diadakan pada hari Senin 11 Maret 2024 jam setengah 6 sore di gereja dengan tuan rumah keluarga Bapak Herman Khairupan. Berikutnya, KPW Kranggan akan diadakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 jam setengah 6 sore di rumah Bapak Bambang Wahyudi. Doakan Bapak Ibu Saudara Musyawarah Nasional GGBI 21 sampai 23 Maret 2024 di Wisma Retreat Baptis Salatiga agar berjalan baik dan lancar. Rencana utusan saya akan menghadiri. Yang berikutnya, KPW Depok akan diadakan pada hari Minggunya, Minggu 24 Maret jam setengah 6 sore di rumah Bapak Bagias Yurian. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung gereja, dan biru untuk TPW Namutrasi. Puji Tuhan mereka sudah mulai menempati gedung gereja, bahkan gedung gereja yang baru sudah kemarin digunakan untuk pemberkatan pernikahan ya. Puji Tuhan, kita terus doakan. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, persembahannya bisa ditransfer ke BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi, mohon memberitahu Gembala Sidang. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa 21 Februari di gedung gereja 27 orang, secara online 24 orang, sekolah minggu, puji Tuhan 72 guru dan murid, kebaktian minggu 100 orang. Data Namutrasi, bimbingan pranikah hari Senin 19 Februari 5 orang, kebaktian doa Kamis 22 Februari 16 orang, kaum muda Sabtu 24 Februari 6 orang, sekolah minggu yang lalu 32 orang, kebaktian anak 23 dan kebaktian umum 45 orang. Petugas kebaktian hari ini, pembawa acara Ibu Ellen Novianti, singers Ibu Trivena, Saudara Boy Sai, main musik Saudara Kevin, Saudari Naomi, slide Bapak Bagias, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Edi Sulistiono. Persembahan Ibu Wiwi Yulistina dan Saudari Liana, penerima tamu Ibu Sudarti, Ibu Sukarsih, keamanan Bapak Sujud Prasetyo. Mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan, Rabu
Jam doa Rabu 6 Maret 2024, renungan Bapak Awi Halimiharja, membawa acara Ibu Tini Widayati, pemain musik Bapak Sugeng Rianto, operator slide Saudara Angel Brilian, OBS Bapak Bagia Suryan, operator sound system Saudara Boy Adil Kanzai. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Ajeng Agimas, iringi pemain musik Saudara Boy Adil Kanzai. Tugas minggu depan membawa acara Bapak Bagia Suryan, singers Ibu Ike Sari, Saudara Titan, pemain musik Bapak Herman, Saudari Violeta, slide Saudari Rahel, OBS Saudara Aaron, sound system Bapak Sony Ondang. Persembahan Bapak Simon, Ibu Krisnawati, penerima tamu Bapak Nanan, Ibu Neneng, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini Saudara Denis Ray Manuel Nainggolan. Ada Denis? Hadir? Belum? Hadir. Dan hari Sabtu akan diperingati bersama WBI dan PKMB Saudari Eliana Violeta Arianti 9 Maret. Selamat ulang tahun adik Denis dan Vio, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan secara langsung kepada yang berulang tahun atau ketika melalui WhatsApp grup gereja kita. Mari kita masuki kebaktian kita dengan khidmat, seolah-olah Tuhan ada di samping Bapak Ibu Saudara memperhatikan kita berbakti. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk siap memasuki ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Panggilan berbakti dari Mazmur 96 ayat 3-5. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sebab Tuhan Maha Besar, sebagai nyanyian penyembahan kita akan menyanyikan nyanyian penyembahan ini kepada Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti
tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh besar. Engkau Allah yang luar biasa, kekuasaan-Mu mengatasi langit dan bumi. Kami bersyukur ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami semuanya boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala pelanggaran dan dosa kami yang menghalangi bakti kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan, sehingga kami semua yang ada di tempat ini layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami siap menyembah, kami siap memuliakan nama Tuhan. Seluruh keberadaan kami, hati, pikiran, hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada pagi hari ini. Pimpinlah ya Tuhan, kebaktian dari awal pertengahan sehingga akhir. Berkati seluruh petugas yang terlibat. Berkati hamba-Mu, Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, sehingga firman Tuhan akan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian kesaksian iman. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayat 15. Bapak Ibu jemaat beserta singer akan membaca ayat 16 dan bergantian seterusnya. Ayat 20 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal Dia, sebab dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah firman Tuhan yang nanti akan dijabarkan oleh Pendeta Aryo Basuki. Kita akan melanjutkan kebaktian ini dengan menyanyi nyanyian pujian kesaksian iman kita nomor 95, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sepanjang hari ini, sepanjang minggu, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan pekerjaan, dengan kekuatan, dengan rezeki yang melimpah. Pada saat ini kita akan mengembalikan sebagian berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan
melalui persembahan kita. Seruan memberi dari Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saya minta petugas untuk maju ke depan. Saudara Wina akan memimpin doa persembahan. Sambil persembahan ini diedarkan, kita akan menyanyikan lagu persembahan dan persiapan firman Tuhan. Roh Kudus, berilah meterai milikku. Agar selalu berhasil jadi saksi bagimu. Berilah tanda meterai segera. Roh Kudus, berilah kami tanda sebagai hamba. Kita ulang ayat 3, mari kita berdiri. Roh Kudus, berilah kami
baik, Bapa yang mengasihi kami, inilah permohonan kami, Roh Kudus-Mu memeteraikan tanda sebagai hamba di dalam hidup kami, dalam diri kami, termasuk pagi ini ketika kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu kami persilahkan bekerja secara leluasa atas hati, pikiran, keberadaan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat firman Tuhan seutuhnya untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami. Berkuasalah atas kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Fungsi enggak ini ya? Oke. Pada waktu kecil Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendapat tugas berat. Entah itu masih kecil sudah suruh nyapu ngepel rumah, atau masih kecil sudah disuruh masak nasi dan lain sebagainya. Mungkin kita pada waktu itu belum pernah melakukannya karena belum diajarin. Masih kecil kok sudah, ya di dalam keluarga kami termasuk anak saya yang kecil, Ahalel, sudah diajarin masak nasi ya, supaya kalau orang tua tidak ada di rumah dan tidak ada nasi, mereka bisa dia sudah bisa bikin sambal, bikin nasi goreng dan lain sebagainya ya. Puji Tuhan ya. Diajarin dari sejak kecil, sudah diajarin supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Dan ketika kita tidak mampu, orang tua mendampingi dan mengajari sampai kita bisa melakukannya sendiri, dan kemudian berhasil. Tolong dihubungkan dengan sound system laptopnya karena saya akan memutar video. Ya, ini gak ada suara. Iya, laki-laki, yuk pintar, pandangan mata ke depan. Oke, kita ulang ya. Maaf ya, oke. Iya, laki-laki, yuk pintar, pandangan mata ke depan. Iya. Ini waktu masih keriting. Awas lo Kak. Hebat, laki-laki. Aduh. Selamat, laki-laki. Untungnya selamat ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu Alel belajar sepeda umur 4 tahun kalau nggak salah ya. Sekarang sudah bisa kemana-mana dengan sepeda meskipun tidak ada sepeda. Nah, pada waktu itu para murid Yesus sebentar lagi akan ditinggalkan Yesus yang akan menderita di kayu salib, yang kemudian mati, dibangkitkan dan naik ke surga, sehingga murid-murid disiapkan untuk menjadi mandiri dan akan melakukan tugas yang dari Yesus secara mandiri. Tentu akan disertai oleh Roh Kudus seperti janjinya yang tadi kita baca ya, secara silih berganti. Dan Yesus memberitahu bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan, sebagaimana yang sudah kita bahas minggu lalu dalam konteks PI, bukan dalam konteks mujizat ya. Tapi dalam konteks PI, para murid Yesus akan melakukan pekerjaan yang lebih besar, skalanya lebih besar, yang jangkauannya lebih besar, kemudian dilakukan tanpa kehadiran Yesus. Jadi mereka akan melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dibanding yang telah Yesus lakukan ketika Yesus ada di Galilea selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, bagaimana para murid Yesus pada masa itu, demikian juga kita yang juga adalah murid Yesus pada masa sekarang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan
dari Allah, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Dan pagi ini kita akan belajar 3 langkah, meskipun 3, poin 2-nya agak panjang, jadi siap-siap lama, saudara. Ya. Poin pertamanya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan besar dari Allah adalah mematuhi perintah Yesus berdasarkan kasih kita kepadanya. Ayat 15 tadi dibaca pembawa acara. Kita akan baca bersama-sama ya, sampai kataku itu ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ayatnya. Nah, ini menjadi dasar bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan besar dari Allah, bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan, adalah dengan menaati perintah Yesus berdasarkan kasih kita kepadanya. Karena begitu pentingnya bagian ini, begitu pentingnya poin ini, begitu pentingnya prinsip ini sampai diulang Yesus di ayat 21, 23 dan 24 tidak kita baca, tadi kita sampai membacanya hanya sampai 20. 21 berkata demikian. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. 24, siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di dalam satu perikop sampai diulang 3 kali karena ini begitu penting. Ya. Hal ini begitu penting bahwa kasih kita kepada Yesus, kasih kita kepada Bapa akan membuat atau mendorong kita berupaya menaati perintah Bapa. Nah, ayat 15 ini ya menunjukkan kasih kita kepada Kristus akan menghasilkan kehidupan yang taat kepadanya. Kalau seorang anak mengasihi orang tuanya, apa wujud kasihnya itu kepada orang tuanya? Selain menghormati orang tuanya, juga menaati orang tuanya. Demikian juga kita, kalau kita berkata, misalnya di dalam susunan acara hari ini tidak ada lagu itu, misalnya kita menyanyi lagu, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya. Kalau kita berani berkata, aku mengasihi engkau Yesus, maka kalimat berikutnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Harusnya kalau kita memang orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Allah Bapa, kita akan menuruti perintahnya. Jika mengaku mengasihi Yesus namun tidak menaati perintah-perintahnya, itu kita sedang berbohong atau menipu diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mungkin beberapa tahun yang lalu menyatakan diri mengikut Yesus, menyatakan diri mengasihi Yesus, lalu dalam perjalanan tahun-tahun belakangan ini tidak menaati perintah Yesus, maka itu sedang menipu diri sendiri. Jadi kalau mengaku mengasihi Yesus pasti akan menaati perintah Yesus. Semua orang yang mengasihi Yesus akan berupaya terus-menerus untuk menaati Yesus. Meskipun kita paham, kita sadar bahwa dalam segala kelemahan dan keterbatasan kekurangan kita akan ketemu di mana saatnya kita tidak taat kepada Tuhan. Dalam minggu ini mungkin, dari pagi hingga sampai saat ini mungkin kita evaluasi, saya enggak taat kepada Yesus. Tapi meskipun mungkin kita pernah tidak taat, tapi kalau kita berkata mengasihi Yesus, maka kita akan berupaya untuk menaati Yesus. Kita akan berupaya untuk menaati Yesus. Berupaya ya, terus menerus, tidak berhenti, gagal sekali, mencoba lagi, berusaha lagi. Nah, ayat 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan nuruti segala perintahku. Ini berkaitan dengan 13-14 yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Karena di 13-14 itu dijanjikan bahwa kalau kita berdoa kepada
apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tetapi ini akan berkaitan dengan erat dengan ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, maka kita akan bisa berdoa ayat 13, 14 supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Sebaliknya kalau kita tidak mengasihi Yesus dengan menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Yesus, maka kayaknya doa 13, 14 ini nggak cocok ya. Karena kita dikatakan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Nah kalau hidup kita tidak menaati Bapa, hidup kita tidak menaati Yesus, bahkan melawan menentang Yesus, maka doa di 13, 14 ini tidak mungkin kita wujudkan. Tidak cocok dengan hidup kita. Wah hidupmu lo melawan Yesus, kok kamu berdoa supaya pekerjaan Yesus terjadi di dalam hidupmu. Supaya Bapa dimuliakan di dalam hidupmu. Itu enggak cocok ya. Dan di ayat 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kalau Yesus berani berkata perintah-perintahku, ini menunjukkan bahwa dia Allah yang punya hak mengatur hidup kita. Dan kalau kita katakan entah beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita mengambil tekad, mengambil komitmen, Pak Pendeta saya ambil keputusan percaya kepada Yesus, ikut Yesus. Maka Yesus berhak memerintah, mengatur hidup kita, mendominasi hidup kita. Nah kalau kita sudah bertekad saya mau percaya Yesus, saya mau ikut Yesus, tapi kita tidak ikut perintah Yesus, ya itu nggak cocok ya. Kalau berjanji, berkomitmen ikut Yesus, maka orang itu harus berjuang untuk menaati perintah Yesus. Sehingga orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak menaati perintah Yesus, ya dalam konteks Alkitab, nonsens itu ya. Ya KTP-nya saja yang Kristen, tetapi orang itu bukanlah orang Kristen. Kalau sampai Yesus tidak diizinkan mengatur, memerintah hidupnya, kamu berangkat ke sana, pergi ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Perintah Yesus itu apa Pak Pendeta? Perintah Yesus ya yang segala yang dia ajarkan kepada kita, dan Yesus pernah merangkum seluruh hukum Taurat di dalam 2 perintah utama. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat dirangkum menjadi 2 perintah utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sehingga kalau kita mau melakukan perintah Yesus, yaitu 2 itu prinsipnya. Bagaimana kasih kita kepada Allah dan bagaimana kasih kita kepada sesama. Dan Yesus ketika memberikan perintah kepada murid-muridnya, setelah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menerapkan perintah kedua, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kepada muridnya dengan inilah perintah baru. Disebut perintah baru karena disertai standarnya sama seperti aku mengasihi kamu, kamu kasihilah satu dengan yang lain. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, ada standarnya. Sebelumnya mungkin disuruh mengasihi manusia seperti dirimu sendiri, tapi tidak ada ukurannya seperti apa sih mengasihi manusia seperti diri sendiri. Ini loh contohnya saya, ya, Yesus Kristus ya, telah mengasihi kalian, bahkan rela membasuh kaki murid-muridnya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sehingga mematuhi perintah Yesus secara prinsip, perintahnya ada 2 yang utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Mengasihi sama manusia akan terlihat dari sikap kita terhadap satu dengan yang lain, baik itu saudara seiman yang ada di gereja kita maupun saudara seiman atau orang lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu sesama kita ya. Ketaatan kita terhadap perintah itu akan berdampak pada dunia. Ketika kita menaati perintah Yesus, di ayat Yohanes 13:35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang lihat gereja kita, orang lihat keluarga kita, orang lihat persekutuan kita, wah indahnya ya hidup di dalam Kristus, saling mengasihi. Sehingga dunia akan tahu bahwa kita murid-murid Yesus ketika kita saling mengasihi. Dan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan
murid-murid Yesus adalah dalam konteks PI, ini akan sangat mendukung PI. Ketika murid-murid Yesus di dalam Gereja Baptis Indonesia Cibubur, di dalam kelompok KPW tertentu, di dalam gereja lokal tertentu saling mengasihi, dunia melihat kelompok-kelompok itu, sehingga pekerjaan besar itu akan semakin bisa terwujud. Ya. Karena kita bisa melakukan pekerjaan besar kalau kita mematuhi perintah Yesus berdasarkan kasih kita kepadanya. Jika pekerjaan yang lebih besar ini berpusat pada pemberitaan Injil, maka hubungan kita satu terhadap yang lain, baik dalam keluarga kita masing-masing maupun dalam keluarga gereja lokal kita, itu sangatlah penting. Karena dunia supaya bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam keluarga kita, ada Kristus di dalam gereja kita yang membuat kita, memampukan kita saling mengasihi. Sehingga keluarga dan gereja lokal itu menjadi tempat magang, menjadi tempat latihan, menjadi tempat kita melatih diri untuk mengasihi orang lain. Mari para keluarga Kristen lihat keluarga kita masing-masing dalam keluarga berdasarkan Efesus pasal 5 dan pasal 6, kasih suami kepada istri, pada keluarganya adalah rela berkorban, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kebaikan, untuk kepentingan, untuk kesejahteraan istri dan anak-anak. Kalau suami maunya tidur doang, ya ini bahaya ya. Ini tidak menunjukkan kasih kepada keluarganya. Kalau suami hanya maunya, saya kadang-kadang sampai pada titik, wah kok bisa ya, itu orang Kristen loh. Ya. Suami Kristen loh. Kerjaannya tidur, minta jatah uang rokok dari istrinya, makanan minta enak gitu. Ya, saya nggak senang lihat itu. Meskipun kadang beberapa budaya mengagungkan itu ya, beberapa suku membiarkan itu terjadi. Nah, suaminya di kedai ya misalnya, berkedai kalau di dinamotrasi, istrinya yang ke sawah, ke ladang bekerja, itu bukan sesuatu yang benar. Suaminya bakar dupa, bakar apa yang lain, sementara istrinya harus berjerih lelah di sawah, di ladang. Itu bukan kasih. Dalam konteks Kristen, bahkan kultur budaya yang semacam itu harus ditinggalkan. Sebaliknya, kasih istri kepada suami adalah menghormati suami, tunduk kepada suami. Tapi kalau punya suami yang tidak mengasihi, kasihan ya, istrinya sudah hormat, tunduk, lalu dapat KDRT lagi, waduh. Ini akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak yang mengaku diri sebagai Kristen menjalankan kasih. Orang tua kalau mengasihi anak akan bertanggung jawab mendidik anak, mengasihi, mengasuh, mengasah. Demikian juga anak-anak kalau mengasihi orang tuanya akan berusaha taat dan hormat. Sehingga ketika saya ketemu anak Kristen, ya, lantas tidak hormat kepada orang tuanya, waduh, saya itu jengkel ya. Jadi semua pihak, baik suami, istri, orang tua maupun anak harus mengasihi karena ingin menjalankan perintah Yesus untuk mengasihi sesama, ingin menjalankan perintah Yesus untuk mengasihi Allah dengan jalan mengasihi pihak-pihak lain yang harus dikasihi di dalam keluarga. Di dalam gereja lokal, tempat kita magang kasih, tempat kita berlatih kasih. Ketika ada seseorang di gereja menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara, apakah pilihan Bapak Ibu Saudara? Rekonsiliasi, damai, akur lagi, menyelesaikan, membicarakan masalah dan menyelesaikan, atau wah kalau gini caranya saya cari gereja lain aja. Banyak di sekitar sini gereja lain. Tapi apa ya begitu? Kalau kita lari terus, kita nggak akan pernah melaksanakan perintah Yesus. Lebih gampang lari dan tidak menyelesaikan masalah daripada menyelesaikan masalah dan belajar mengasihi. Ketika kita menyelesaikan masalah dan belajar mengasihi, kita bertumbuh kasih kita. Dan kita diminta untuk dua perintah itu yang penting ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita wujudkan. Sehingga dikatakan di 1 Yohanes 4:21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maksudnya saudara seimannya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wong yang kelihatan aja nggak bisa mengasihi, apalagi
yang tidak kelihatan. Yang kelihatan depan mata keluarga tidak dikasih, apalagi nggak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi ini ya, kasih kita kepada Allah menuntut kasih kita kepada orang yang kita lihat, yaitu keluarga kita, baik di keluarga kita masing-masing maupun keluarga gereja lokal. Maka untuk bisa melakukan pekerjaan besar yang dari Allah, termasuk melihat Injil disebarkan melalui kita harus mematuhi perintah-perintahnya karena kita mengasihi. Ketika kita mematuhi perintahnya itu berdasarkan kasih, bukan berdasarkan kewajiban. Pak, wajib orang Kristen ke gereja hari Minggu. Oh, bukan wajibnya. Kalau kan kita mengasihi Yesus, ingin menaati perintahnya, maka kita datang ke gereja, kita lakukan atas dasar kasih kepada Allah, kasih kepada Yesus, bukan karena kewajiban orang Kristen hari Minggu gereja, bukan. Maka mari kita mulai menaati perintah-perintah Yesus mulai dari yang bisa kita kerjakan. Apa itu? Mengasihi sesama. Apa itu? Melayani di gereja lokal, memberi perpuluhan dan lain sebagainya. Apa saja perintah Yesus yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Karena itu akan menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dari Allah ketika kita mulai belajar, ketika kita sungguh-sungguh belajar mematuhi perintah Yesus berdasarkan kasih kita kepadanya. Poin yang kedua, kita bisa melakukan pekerjaan besar dari Allah ketika langkah kedua. Ya, tadi langkah pertama adalah mematuhi perintah Yesus berdasarkan kasih kita kepadanya, dan langkah kedua adalah bergantung pada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama 16-17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dikutip beberapa orang dari kalangan agama lain. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Loh, nanti tuh ini sudah dijanjikan di Yohanes 14 ayat 16. Akan ada nabi terakhir. Ini penolong yang lain, padahal bacanya sampai penolong yang lain ya. Selanjutnya, kalimat selanjutnya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nabi yang terakhir mati, gak bisa menyertai kita selama-lamanya, gak bisa menyertai murid-murid Yesus selama-lamanya. Jadi gak bisa ayat ini dihubungkan dengan nabi dari keyakinan lain ya. Meskipun dicomot saja, ini dijanjikan di kitabmu di Yohanes ada penolong yang lain, yaitu nabi yang terakhir. Bisa, wong akan menyertai kamu selama-lamanya. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong, dalam bahasa Yunaninya parakletos. Nah, ini merupakan kata majemuk yang secara harafiah berarti memanggil ke samping. Ke samping maksudnya mendampingi, dipanggil untuk mendampingi di samping kita, samping para murid Yesus. Dalam bahasa Yunani kata ini mengacu pada seorang pengacara yang dipanggil mendampingi terdakwa untuk membela kasusnya. Ini digunakan di 1 Yohanes 2 ayat 1 dalam konteks Yesus membela kita, membela perkara kita ketika kita adalah orang berdosa di hadapan Allah. Dia advocate, ya, pembela kita. Ya. Dia pengacara yang mendampingi kita. Kata yang sama, parakletos digunakan untuk Roh Kudus, yaitu dipanggil untuk mendampingi para murid Yesus. Roh Kudus sebagai penolong ini dapat diartikan dia membela kita, dia menasihati kita dan juga memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan pekerjaan besar dari Allah. Pekerjaan besar dari Allah kita lakukan dengan langkah yang pertama, menaati perintah Yesus berdasarkan kasih, dan langkah yang kedua, bergantung kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini tugasnya, karyanya adalah membela kita, menasihati kita, dan juga memberi kita kekuatan. Roh Kudus sebagai penolong, tugasnya banyak nih. Menopang dan menguatkan para murid setelah Yesus pergi. Karena Yesus pergi, murid-murid merasa sendiri, galau, gelisah, tapi Roh Kudus menghibur, menguatkan. Lalu Roh Kudus mengajar, mengingatkan mereka semua perkataan Yesus, sehingga akhirnya para murid ya, bisa menulis pengajaran-pengajaran Yesus, meskipun Yesus mungkin pada tahun Masehi sampai umur 33,5, dan
tulisan Injil pertama sekitar tahun 60, tahun 70, sehingga ada jeda waktu. Bagaimana bisa mengingat itu? Roh Kudus yang menolong mengingatkan mereka akan perkataan atau ajaran Yesus. Dan juga tugas Roh Kudus kepada dunia, kepada orang belum percaya, mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus sebagai penolong juga membimbing para murid ke dalam seluruh kebenaran, mengungkapkan kepada mereka hal-hal yang akan datang untuk memuliakan Yesus. Ya. Dan kata Roh Kudus sebagai penolong yang lain, kata yang lain, dalam bahasa Yunani alelos, itu adalah lain dari jenis yang sama. Aku akan mengirimkan penolong yang lain, memang lain wujudnya, tapi dari jenis yang sama. Artinya dia sama-sama dengan Yesus, sama-sama dengan Allah Bapa, yaitu mereka Allah. Baik Roh Kudus, Yesus maupun Allah Bapa adalah Allah. Sehingga janji Yesus ini tidak menunjuk kepada nabi yang mati, dia menunjuk kepada Allah yang bisa mendampingi selama-lamanya, yaitu penolong yang lain. Karena Roh Kudus adalah Allah, maka tidak boleh dipermainkan. Ketika Ananias dan Safira lapor kepada Petrus, Petrus, aku menjual tanahku, harganya 100 juta, nih tak kasihkan 100 juta kepada gereja pada waktu itu ya. Tapi Petrus tahu, Ananias, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kamu enggak mendustai manusia, kamu mendustai Allah. Setelah ngomong Roh Kudus, mendustai Allah. Berarti Roh Kudus adalah Allah. Dan akhirnya Ananias kemudian disusul ke istrinya, meninggal di tempat. Ya. Karena jualnya berapa ratus juta, dilaporkan 100 juta, seolah-olah menjual dengan harga itu, seolah-olah dia menyerahkan semua hasil penjualan kepada gereja. Ya. Yang dibohongi manusia, tapi Petrus memberitahu, kamu enggak membohongi manusia, kamu membohongi Roh Kudus, kamu membohongi Allah. Jadi enggak bisa kita mempermainkan Roh Kudus, dan tidak bisa. Ya. Yesus berjanji kepada para murid bahwa Roh Kudus atau penolong akan menyertai mereka selamanya. Ya. Selamanya. Ya. Sejak percaya Yesus dan selamanya orang percaya akan disertai Roh Kudus. Mereka tidak akan kehilangan Roh Kudus ketika para murid berdosa. Wah, kalau kita berdosa, Roh Kudus keluarlah. Siapa yang akan meyakinkan kita? Siapa yang akan membuat kita bertobat kalau Roh Kudus tidak ada di dalam? Kalau pas kita berdosa, Roh Kudus keluar. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk dibaptis dengan Roh Kudus, karena semua orang percaya telah dibaptis dengan Roh Kudus, namun kita diperintahkan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya hidup kita dikuasai, diatur, dikendalikan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Dan orang percaya, tiap orang percaya punya Roh Kudus. Karena begitu percaya dibaptiskan ke dalam telah dibaptis dengan Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Jadi tiap orang percaya, kalau saudara ngaku orang Kristen, orang percaya, maka saudara punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tentu akan memimpin kita kepada kekudusan, dan Yesus menyebut Roh Kudus, Roh kebenaran ini tadi ya. Ini menjadi petunjuk bahwa kita harus terus-menerus bergantung pada Roh Kudus agar dia mengendalikan atau memerintah kehidupan kita, karena diperintahkan kita bukan untuk dibaptis Roh Kudus, tapi kita diperintahkan untuk dipenuhi Roh Kudus atau hidup oleh Roh Kudus ya. Dan berulang kali Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Roh kebenaran. Yesus sendiri adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri adalah kebenaran dan dia datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Maka pekerjaan Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus yang adalah kebenaran di dalam hidup orang belum percaya, akhirnya supaya orang menjadi percaya. Dan ketika orang itu percaya, maka orang itu akan mendapat karya Roh Kudus untuk terus berpegang kepada kebenaran. Kalau sampai ada orang yang meninggalkan iman kepada Kristus, sesungguhnya dia sedang meninggalkan kebenaran dan menuju kepada dusta. Ya, karena tiap orang percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya, dan ketika Roh Kudus berusaha terus meyakinkan dia akan kebenaran, tapi kemudian dia mengingkarinya, meninggalkannya, dia sedang menuju kepada dusta. Harusnya ya tidak mungkin ada orang percaya meninggalkan Yesus kalau sungguh-sungguh imannya murni kepada Yesus. Ya.
Alkitab menyatakan bahwa kita tidak mengetahui kebenaran rohani di dalam Alkitab kecuali Roh Allah menyatakannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belajar di sekolah minggu atau secara pribadi atau yang tiap pagi di-share oleh Bu Nining untuk kita gerakan baca dengar Alkitab, ya. Kalau saudara ngikutin itu tanpa meminta pertolongan Roh Allah, apa nih urutan-urutan pembagian tanah di tanah Kanaan, apa pentingnya buat saya? Atau apa ini aturan-aturan keimaman, ya. Ini baru sampai ulangan kalau nggak salah ya, atau bilangan ulangan. Kadang-kadang wah, kalau kita tidak minta pertolongan Roh Kudus, kita nggak paham itu. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Ketika kita membaca atau belajar Alkitab, baik untuk kepentingan mau mengajar atau untuk kepentingan diri sendiri, kita harus minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memahami apa maknanya, bahkan menilai ajaran-ajaran dunia. Jika ada yang tidak sesuai, kita tinggalkan. Jadi kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Dan disebut Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan roh kebenaran itu mengilhamkan Alkitab, maka Roh Kudus tidak akan menuntun orang untuk menentang Alkitab, meskipun mungkin orang itu merasa nyaman. Misalnya ada gadis, Pak Pendeta, saya kayaknya dipimpin oleh Roh Kudus untuk pacaran sama orang itu deh. Apa iya? Ini gambarnya satu ada salibnya, satu enggak ada, berarti enggak seiman ya. Tapi kok kayaknya dituntun saya pacaran sama dia, kayaknya klik gitu, cocok. Loh dia seiman enggak? Ya enggak seiman ya, mana mungkin cocok. Tapi saya merasa damai loh Pak, kayaknya klik cocok sama dia. Ya, enggak mungkin Roh Kudus menuntun kita orang percaya untuk menentang firman-Nya, karena firman-Nya diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, dan di dalam Alkitab ada perintah, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Maksud sih Roh Kudus menuntun kamu supaya klik dengan orang yang tidak seiman. Itu kan berarti menentang perkataannya dia sendiri, menentang ilhamnya dia sendiri, enggak mungkin. Meskipun kita bilang, gadis itu mungkin bilang, nyaman Pak, saya damai dengan dia. Damai, nyaman bukan ukuran, firman Tuhan ukurannya. Karena Roh Kudus pasti menuntun kita berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kalau kita tidak mau belajar Alkitab, ya, yang sering kita promosikan di dalam sekolah minggu, bagaimana Roh Kudus bisa menuntun kita? Akan terjadi, bisa tampil di depan sini main musik, ya, akan terjadi. Kalau nggak belajar Alkitab akan terjadi bisa tampil main musik hebat, permainannya keren. Selesai nggak main, Pak Pendeta khotbah nggak mau masuk ke ruangan kebaktian, ngopi di sana, bikin mie instan di sana, di dapur. Aduh. Dari peristiwa-peristiwa itu, para guru sekolah minggu evaluasi, anak-anak kita ini kalau suruh tampil kok bisa baik, effort, ya. Ada usaha, jerih lelah. Tapi ketika giliran mendengarkan firman Tuhan, ketika giliran belajar Alkitab kok enggak mau. Nah ini kita memahami bahaya ya, bahaya dunia sekarang ini. Sehingga kita mewajibkan yang pelayanan di depan, kita ambil dari yang setia sekolah minggu. Kalau enggak mau sekolah minggu enggak dijadwal. Meskipun mainnya hebat, kita enggak jadwal. Harus setia sekolah minggu. Enggak mau dengar Alkitab, enggak mau dengar pimpinan Roh Kudus, gimana bisa setia? Ya. Nanti selesai main, ngopi, ngobrol, bikin mie instan di belakang, padahal di sini masih ada ruang kosong untuk duduk, enggak mau duduk. Padahal kalau mengasihi Yesus akan menaati perintah Yesus. Itu yang kita khawatirkan, sehingga udah kita bikin aturan. Yang dijadwal pelayanan di depan adalah yang setia ikut sekolah minggu. Ini pun memaksa saya berubah ya. Pendeta harus ikut sekolah minggu juga ya. Kalau enggak boleh khotbah. Ya sudah 2 minggu ini ikut sekolah minggu ya. Oke. Yesus menegaskan di ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, dunia nggak bisa menerima Roh Kudus.
Bagaimana bisa orang yang percaya, gadis yang percaya ini pacaran dengan orang yang tidak seiman? Wong tidak bisa menerima Roh Kudus, dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Bukan saja karena tidak melihat dia, melihat Roh Kudus, tapi juga karena tidak mengenal Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Ini bedanya kita dengan orang dunia, kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk menaati Yesus. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan besar. Bukan karena kita hebat, tapi karena ada Roh Kudus yang menolong. Kalau dunia berusaha hidup baik karena kekuatannya sendiri. Dan itu tidak akan berkenan di hadapan Allah. Tapi kita hidup baik karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus akan tinggal di dalam diri orang percaya dan menghasilkan aliran air hidup dari hati mereka. Membuat mereka bisa melayani Tuhan, membuat mereka bisa taat kepada firman Tuhan, membuat mereka berkarakter baik gitu ya. Karena aliran dari air hidup dari Roh Kudus ini. Yohanes 7:38-9, barang siapa percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati orang itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Setelah Yesus dimuliakan dari peristiwa salib, maka roh itu diturunkan, dikirimkan peristiwa Pentakosta, dan orang-orang percaya akan mengalami bahwa di dalam hidupnya mengalir aliran-aliran air hidup. Sehingga ya, kalau di dalam konteks perjanjian lama, Roh Kudus hanya tinggal di dalam diri seseorang itu ketika ada tugas tertentu, tidak permanen, bisa keluar lagi. Ketika Saul berdosa, Roh Kudus meninggalkan dia. Ya, itu contohnya. Hanya untuk tugas-tugas tertentu. Tapi sejak peristiwa Pentakosta, begitu orang percaya, dia akan menerima Roh Kudus. Begitu orang percaya kepada Yesus, dia akan menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal permanen di dalam diri orang percaya. Kita menerima Roh ketika kita mendengar Injil dan beriman pada Yesus. Dari Galatia 3:2 dan 5, dari Efesus 1:13, bahkan di Efesus 1:13 itu kita dimeteraikan, dicap dengan Roh Kudus. Sehingga setiap orang percaya punya Roh Kudus di dalam dirinya. Enggak perlu kamu harus dibaptis lagi supaya punya Roh Kudus, enggak. Setiap orang percaya begitu dia beriman kepada Yesus, dia memiliki Roh Kudus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi gini, kalau orang beriman kepada Yesus, ngaku Kristen, dia punya Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong dia hidup kudus, hidup benar, ya, dan tidak hidup dalam daging atau hidup dalam dosa. Jadi kalau sampai ada orang Kristen, sekian lama jadi Kristen, hidupnya makin buruk, itu seolah-olah berkata, enggak ada Roh Kudus di dalam diriku. Jadi enggak mungkin ya, Pak, saya udah percaya Yesus 20 tahun yang lalu, sekarang apa? Enggak pernah sekolah minggu, enggak mau baca Alkitab, enggak mau kebaktian, enggak mungkin begitu. Itu seolah-olah membuat atau memberitahu orang enggak ada Roh Kudus loh di dalam diriku. Kalau enggak ada Roh Kudus berarti bukan milik Kristus. Ya. Jadi orang yang benar-benar percaya kepada Yesus memiliki Roh Kudus. Kalau memiliki Roh Kudus, dia akan mau belajar Alkitab, dia akan mau melakukan perintah Tuhan. Ya, tidak hidup dalam daging. Kalau masih menyukai daging, bukan makanan ya, tapi menyukai hidup di dalam daging, hidup dalam dosa, maka tidak ada Roh Kudus. Kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada Roh Kudus. Yesus menegaskan di ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu orang percaya, murid-muridku mengenal Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sehingga enggak mungkin orang Kristen enggak setia ke gereja, enggak mungkin orang Kristen enggak mau baca Alkitab. Karena harusnya ada Roh Kudus di dalam dirinya akan menuntun kepada kebenaran, kepada kekudusan. Kalau sampai ada orang Kristen yang demikian, kemungkinannya tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, mungkin ya, saya tidak tahu. Atau dia berkali-kali menyakiti hati Roh Kudus karena tidak mempedulikan pekerjaan Roh Kudus dalam. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus sampai matinya, berarti dia berdosa menghujat Roh Kudus karena mengabaikan atau tidak mempedulikan karya Roh Kudus di dalam hidup.
Sehingga kita bertanya, apa buktinya kalau memang saya mengenal Roh Kudus? Ini ya, kalau Bapak Ibu Saudara sebelum percaya Yesus benci kepada Tuhan dan kebenarannya, menentang Tuhan, tapi kemudian ketika percaya kepada Yesus ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan kita mengasihi Tuhan dan kebenarannya, itu berarti ada bukti. Ya, karena kita nggak tahu, kata Yesus di dalam Yohanes pasal 3, Roh Kudus itu seperti angin. Nggak kelihatan dari mana datangnya, tapi efek dampaknya bisa kelihatan. Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus nggak kelihatan wujudnya di hadapan kita, tapi dampaknya kelihatan. Kalau saudara dulu benci Tuhan dan kebenarannya, menentang Tuhan, tapi sekarang mengasihi Tuhan dan kebenarannya, maka ada karya Roh Kudus dalamnya. Kalau dulu bosan dengan Alkitab, tapi sekarang suka dan mau membaca Alkitab, sehingga nggak mungkin ya, udah lama jadi Kristen malah nggak suka membaca Alkitab, itu nggak mungkin. Dulu setia sekolah minggu, dapat gelar murid teladan dan lain sebagainya. Sekarang malah nggak ke gereja, nggak mungkin itu. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri. Ayo kembali setia. Yang dulu dapat gelar-gelar teladan tuh ayo kembali setia. Jangan wah ke rumahnya, wah dapat gelar teladan ya dulu sekolah minggu. Sekarang nggak ke gereja Pak. Aduh. Kalau dulu benci saat Alkitab menegur dosa-dosa kita, sekarang Anda menyambut teguran itu dengan rendah hati, itu karya Roh Kudus. Ya termasuk Pak Pendeta. Sehingga kadang saya menyiapkan diri ya, misalnya ada orang mengkritik, menegur, mengingatkan. Respon saya bagaimana? Marahkah? Biasanya pada awal murahnya marah, tapi kemudian ketika berpikir, merenungkan sendiri, benar juga ya omongannya Pak itu, saya harus berubah. Nah kalau dulu kita benci Alkitab menegur akan dosa-dosa kita, sekarang kita terbuka menerima kritik, teguran dan saran. Pak Pendeta nyinggung saya ya, negur saya lewat mimbar. Ya, kalau sikap kita begitu, ya, mungkin Roh Kudus tidak sedang menguasai, tapi kalau kita, oh terima kasih ditegur Pak Pendeta. Dan rendah hati menerima itu ya, berarti kita ada karya Roh Kudus. Sekarang menyambut kesembuhan yang datang melalui firman Tuhan. Kalau dulunya Bapak Ibu Saudara acuh terhadap Kristus, tapi Bapak Ibu Saudara sekarang mengasihi Kristus yang menyelamatkan kita, mau melayani Dia, mau terlibat di dalam pelayanan, nggak harus dipaksa-paksa. Sehingga kalau sudah dibaptis, kemudian nggak setia lagi ke gereja, saya tanya, wah aku bener nggak nih baptisin orang ini? Jangan-jangan dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Habis dibaptis kok malah pergi, udah mandi, selesai mandi pergi. Karena setelah dibaptis, kembali setia, terus setia, sampai matinya tetap setia. Kalau dulunya sering menyerah pada dosa, tapi sekarang membenci dosa, bahkan mengalami kemenangan semakin besar atas dosa-dosa, maka itu karya Roh Kudus. Kalau dulu di dalam hidup kita banyak kebencian, banyak depresi, cemas, frustasi, egois, tidak bisa diandalkan, tidak peka, menyerah pada godaan apapun, sekarang ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, bisa menjadi orang yang peduli, dapat diandalkan. Maka itu karya Roh Kudus. Kalau kita dulu hidup untuk hal-hal dunia, kerjaannya ngejar duit, terus nggak akan cukup. Saudara ngejar sampai kapan pun nggak akan cukup. Sampai nggak ke gereja. Kalau itu berubah menjadi fokus kepada, yuk ngejar pahala kekal di surga, mungkin itu karya Roh Kudus. Itu beberapa bukti mengenal Roh Kudus ya. Nah kalau kebalikannya dari yang saya jelaskan, saudara patut bertanya, ada enggak Roh Kudus dalam diri saya? Atau ada tapi saya lagi cuek, atau lagi menyakiti hati Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus terus bekerja tapi kita enggak mau peduli. Nah kalau itu terus menerus saudara biarkan sampai akhir hidup, bahaya. Tuhan ngomong, aku nggak kenal kamu, nah itu yang susah. Roh Kudus akan memberdayakan kita untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Sehingga mari peka dan bergantunglah pada Roh Kudus, termasuk saya kalau misalnya hari Rabu yang renungan bukan saya, renungan jemaat, beberapa jemaat, saya berusaha mendengar, berusaha tidak tersinggung. Kalau memang untuk saya, ya saya harus berubah. Meskipun Pak yang nyampaikan kan bukan lulusan teologi, nggak perlu lulusan teologi.
Kalau dia dituntun Roh Kudus, itu benar juga. Dan saya harus mendengarkan. Ya. Di dalam rapat panitia perancang pun, jika saya mengevaluasi, oh omongannya orang itu benar, ada dasar firman Tuhan, ya saya harus berubah. Mari kita peka dan bergantung pada Roh Kudus melalui Alkitab dan hati nurani yang bersih, supaya kita bisa melakukan pekerjaan besar yang dari Tuhan. Yang terakhir, kita supaya bisa melakukan pekerjaan besar dari Allah, menaati perintah Yesus berdasarkan kasih, bergantung pada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, hidup orang percaya, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Yesus. Mari kita baca ayat 18, 19, 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bagian ini agak sulit. Aku datang kembali kepadamu di ayat 18 itu referensi ganda bahwa Yesus setelah kebangkitan akan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah kenaikan dia akan mengirimkan Roh Kudus karena dia akan datang kembali meskipun dalam wujud yaitu Roh Kudus yang mendampingi para murid. Agar Yesus tetap bisa bersama-sama dengan para murid meskipun sekarang murid tidak lagi secara fisik didampingi oleh Yesus, tapi Roh Kudus yang mendampingi. Yesus berjanji di ayat 19, karena aku hidup, kamu juga akan hidup. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus, setelah kematian kita akan mengalami kebangkitan. Itu bagian yang pertama. Dan rohani kita akan mengalami kehidupan, kebangkitan. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Sehingga ketika Yesus berkata, karena aku hidup, kamu juga akan hidup. Karena Yesus hidup, dibangkitkan, maka kita pun orang percaya, murid-murid Yesus, akan mengalami kehidupan rohani yang hidup. Dan kehidupan kekal kita dijamin. Bukan karena kita baik, tetapi karena Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita. Ayat 20, pada waktu itulah, ada beberapa ahli menganggap, oh nanti kalau kita di surga kita tahu bahwa Yesus dan Bapa satu, kita dan Yesus satu, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Tapi juga ada ahli yang Alkitab yang mengira bahwa itu merujuk pada peristiwa Pentakosta. Saat Roh Kudus turun ke atas orang percaya, maka Roh Kudus itulah yang menolong kita paham. Bapa itu di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Yesus menyatu dengan kita, kita menyatu dengan Yesus. Sehingga kalau mau melakukan pekerjaan besar yang dari Allah, maka kita harus menyatu dengan Yesus, dan itu akan kita pelajari di Yohanes 15. Ya. Dengan perumpamaan pokok anggur. Ya. Maka kalau mau melakukan pekerjaan Yesus, hiduplah dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, semakin kenal Yesus, melakukan pekerjaan Yesus, pekerjaan-pekerjaan dari Allah, bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ini doa saya, sudah ada di pokok doa hari Rebu kalau Bapak Ibu Saudara setia ikut doa. Saya rindu karena daftar anggota gereja kita dikurangi namotrasi, dikurangi yang sudah meninggal, yang sudah pindah gereja itu sekitar berapa Pak Dinar? 120 atau 136. Ya. Kalau semua datang hari Minggu, semua terlibat dalam pelayanan, semua mau ikut sekolah Minggu, menaati perintah Yesus berdasarkan kasih Yesus, lalu semua bergantung pada pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam diri tiap-tiap orang percaya. Lalu semua punya persekutuan yang erat dengan Yesus. Betapa hebatnya gereja kita akan melakukan pekerjaan besar dari Yesus dalam konteks PI. Kita akan dipercaya untuk menerima jiwa-jiwa baru. Kita layani. Kita bisa melakukan skala yang lebih luas daripada Yesus. Karena 3 perkara ini, kita menaati Yesus berdasarkan kasih, kita bergantung pada Roh Kudus, dan kita hidup dalam persekutuan yang erat. Itu doa saya. Semua 120-120-nya yang sudah terdaftar itu setia ikut Yesus, bergantung kepada Roh Kudus, hidup dalam persekutuan yang erat. Kalau ini terjadi, wah luar biasa. Nah, doa saya harap menjadi doa Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita siap melakukan pekerjaan besar dari Allah,
dengan belajar menaati perintah Yesus berdasarkan kasih-Nya, dengan bergantung kepada Roh Kudus, dan juga dengan memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, terbukti Engkau mengutus Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Tolonglah kami siap menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, melakukan pekerjaan besar dari Tuhan, dengan kami belajar taat kepada perintah Yesus, dengan kami belajar terus bergantung pada kuasa Roh Kudus, dengan kami belajar terus-menerus memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus seumur hidup kami. Kami bersyukur kami masih hidup, dan tolonglah dengan kehidupan kami ini, kami hidup bagi Tuhan. Bukan hidup bagi diri kami sendiri, bukan hidup bagi dunia, tapi hidup bagi Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu, mengubah, memperbarui kami, sehingga kami semua Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur yang sudah dibaptis, yang sudah mengambil keputusan percaya Yesus, yang sudah terdaftar menjadi bagian dari anggota gereja ini, semuanya menaati perintah Yesus, semuanya bergantung kepada Roh Kudus, semuanya memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus untuk kami bersama-sama melakukan pekerjaan besar dari Allah. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu Kalau ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
inilah tekad kami ya Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan hidup, tolonglah supaya hidup kami hanya hidup bagi Tuhan, dengan menaati perintah Yesus, dengan bergantung kepada Roh Kudus, dan memiliki persekutuan yang karib, akrab, erat dengan Yesus seumur hidup kami. Sehingga tidak lagi kami menjadi orang yang menyimpang meninggalkan Yesus, tapi kami menjadi orang yang rela diperbarui, diubah, menjadi semakin menyerupai Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas pimpinanmu dari awal, pertengahan, hingga akhir bakti kami. Kami mengingat Pak Rudi Patmanto yang entah sudah selesai atau masih menjalani operasi katarak mata kirinya. Tuhan berkati tenaga medis yang menolong, Tuhan berkati alat-alat yang digunakan, Tuhan berkati agar operasi berjalan dengan baik dan lancar sehingga mata Pak Rudi berfungsi baik kembali penglihatannya. Kami berdoa untuk Nicholas yang sakit cacar, Tuhan jamah pulihkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa melalui obat yang dikonsumsi, makan, minum, dan istirahatnya. Tuhan memberkati sehingga sehat kembali. Berdoa untuk tiap jemaat-Mu. Mungkin yang sedang sakit, hamba-Mu tidak ketahui, Tuhan melawat menyembuhkan. Yang sedang ada masalah ekonomi, hadirlah. Biarlah mereka mengandalkan dan percaya kepada kuasa dan cara Tuhan untuk menolong mereka dan tidak berpaling kepada yang lain. Berkati tiap jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaannya agar mereka melihat bahwa jika mereka berhasil, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena karya Tuhan yang mencurahkan rezeki dari surga. Mampukan mereka mengelola rezeki itu dengan baik, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, dapat mendukung pekerjaan Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Itulah doa kami, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua satu persatu, agar semakin mengasihi Tuhan dengan hidup kami, dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami akan berpisah kembali kepada rumah dan aktivitas kami masing-masing, tuntunlah langkah kami. Kami tidak bisa menjalani kehidupan di dunia ini, kecuali Tuhan mendampingi, menyertai. Tuntunlah langkah kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga atas kebaikan hati-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami menaikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Tuhan dengarlah. Tuhan dengarlah, kami berdoa, berilah umat-Mu berkat damai-Mu. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.